Halo guys, salam gaspol dari para pecinta balap Indonesia. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Suhu trek panas, angin cukup kencang, dan para rider Moto3 siap bertarung habis-habisan di sesi kualifikasi untuk Grand Prix Catalunya 2026. Dan hari ini, sorotan dunia tertuju pada satu nama, Veda Pratama, pembalap Indonesia yang membawa bendera merah putih di atas Honda Moto3 miliknya. Apakah Veda bisa melanjutkan momentum bagusnya atau harus puas dengan start dari belakang? Kita bahas semuanya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu biar tidak ketinggalan update balap Indonesia setiap hari. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kualifikasi, sedikit flashback. Veda datang ke Catalunya dengan hasil latihan yang cukup kompetitif. FP1 dan FP2 dia berada di 10 besar kombinasi waktu. Setup Hondanya terasa semakin matang, terutama di sektor 1 dan sektor 3 yang penuh tikungan cepat. Namun, seperti biasa di Moto3, margin antar rider sangat tipis. Hanya 0,3 sampai 0,4 detik sudah bisa bedakan posisi 5 dengan posisi 15. Sesi kualifikasi 1 dimulai, lampu hijau menyala. 18 rider bertarung untuk 4 slot terakhir menuju Q2. Veda keluar dengan strategi 2 run. Run pertama dia langsung gaspol, catatkan waktu yang sudah cukup bagus. Tapi kita semua tahu di Moto3 run kedua biasanya lebih cepat karena ban sudah lebih panas dan rider sudah menemukan ritme. Di lap kelima run kedua, Veda masuk sektor 1 dengan bersih. Sektor 2 dia push keras di tikungan cepat, dan di sektor 3 dia melakukan overtake yang sangat berani di dalam jalur. Waktu muncul di papan 1.48 langsung naik ke posisi 3 sementara. Kita semua di pedok Indonesia berteriak. Namun, masih ada beberapa rider yang belum menyelesaikan lap terbang mereka. Beberapa menit kemudian, rider-rider lain mulai improve. Veda akhirnya dikalahkan sedikit demi sedikit, tapi dia berhasil mempertahankan posisi ke-6 di Q1. Artinya, Veda tidak lolos ke Q2. Posisi start besok P21. Guys, kita jujur ya, posisi 6 di Q1 itu sebenarnya bukan hasil buruk. Itu menunjukkan Veda mampu bersaing di level yang sangat tinggi. Tapi di Moto3, 6 besar Q1 artinya kamu start dari baris ke-7 grid, posisi 21. Apa yang jadi masalah hari ini? Dari data yang kita lihat, Veda sangat kuat di sektor 1 dan 3. Tapi di sektor 2, dia masih kehilangan sekitar 0,15 sampai 0,2 detik dibandingkan rider-rider top Q1. Mungkin setup mesin atau mapping elektronik masih perlu sedikit penyesuaian untuk track ini. Tapi satu hal yang patut diapresiasi, Veda tidak melakukan kesalahan besar. Tidak ada crash, tidak ada lap yang rusak karena yellow flag. Clean riding, hanya memang belum cukup cepat untuk lolos ke Q2. Sementara itu, sorotan juga tertuju pada pembalap Malaysia, Hakim Danish. Hakim berhasil lolos dari Q1 dengan posisi yang lebih baik, kemudian di Q2 dia tampil sangat impresif. Dia berhasil menempati posisi ke-10 di grid besok. Ini pencapaian yang luar biasa untuk rider Malaysia. Artinya besok kita akan melihat pertarungan sengit antara Veda dan Hakim di lintasan. Satu dari Asia Tenggara start ke-10, satu lagi P21. Kita sebagai fans Indonesia tentu bangga dengan Hakim juga, tapi hari ini hati kita ikut bersama Veda karena dia adalah kebanggaan kita di kelas Moto3. Besok di race 22 lap di Catalunya bukanlah hal yang mudah. Trek ini panjang, memiliki zona pengeriman berat, dan overtaking di sini lumayan memungkinkan, terutama di tikungan 1 dan 10. Dengan start P21, Veda harus sangat pintar di lap-lap awal. Target realistisnya adalah masuk ke top 15 di lap 5-6, kemudian pelan-pelan naik lagi. Honda Veda musim ini punya top speed yang cukup kompetitif. Kalau dia bisa stay di grup tengah dan tidak terlibat insiden di awal, peluang untuk finish di poin masih sangat terbuka. Walau hari ini Veda harus puas start dari posisi 21, kita tetap mendukung 1000%. Ini bukan akhir, ini hanya babak kualifikasi. Besok adalah race day. Bagi kita semua pecinta balap Indonesia, Veda Pratama adalah kebanggaan. Dia sudah membawa nama Indonesia ke panggung dunia Moto3. Setiap lap yang dia tempuh, ada jutaan
orang Indonesia yang ikut mendoakan. Besok pagi kita gaspol bareng lagi. Komentar di bawah. Menurut kalian, Veda bisa finish di posisi berapa besok? Dan apa yang harus diperbaiki tim untuk race? Jangan lupa share video ini ke grup balap kalian, biar semakin banyak yang tahu perjuangan Veda Pratama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Tetap semangat, tetap gaspol, Indonesia bangga. Sampai jumpa di race recap besok. Dadah.